Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang klaim asuransi jiwa. Pengertian dari klaim asuransi sendiri adalah suatu proses seorang yaitu pihak tertanggung mengajukan permintaan secara resmi kepada perusahaan asuransi yang sebagai pihak penanggung untuk meminta manfaat dari asuransi itu sendiri, yang biasanya berbentuk sejumlah nominal uang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi yang mereka miliki. Sedangkan asuransi jiwa sendiri adalah suatu kontrak perjanjian antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, yang mana pihak penanggung akan membayarkan sejumlah uang kepada pihak tertanggung jika terjadi resiko kematian yang terjadi. Resiko kematian bisa berupa kecelakaan, sakit, ataupun bencana alam. Sekian pembahasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Memiliki asuransi jiwa adalah pertama, yaitu sebagai perlindungan atas kehilangan penghasilan bagi keluarga. Maksudnya adalah jika salah satu seorang anggota keluarga meninggal dunia, terutama yang sumber nafkah di keluarga, tentu keluarga tersebut akan mengalami goncangan pada finansial atau ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadi hal tersebut, akan sangat bijak jika menggunakan asuransi jiwa. Yang kedua yaitu sebagai perlindungan atas resiko meninggal dunia akibat penyakit-penyakit penyebab kematian. Maksudnya adalah berdasarkan survei WHO di Indonesia telah ditemukan 10 penyakit utama penyebab kematian seperti jantung koroner, tuberkulosis, kelainan pembuluh darah, penyakit pernafasan, penyakit paru-paru, penyakit bayi baru lahir, kecelakaan lalu lintas, diabetes, diare, dan juga darah tinggi. Merupakan penyakit yang umum dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki perlindungan atas akibat terjangkit dari penyakit tersebut dan meninggal dunia. Dan yang ketiga yaitu sebagai salah satu cara untuk menabung dan juga persiapan pensiun. Maksudnya adalah karena sifat pembayaran premi asuransi jiwa ini teratur, wajib, dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Ini menjadikan alternatif terbaik untuk asuransi jiwa sebagai pilihan kebutuhan jangka panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi jiwa. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa ini berfungsi memberi proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Asuransi ini biasanya menawarkan kontrak 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun dengan premi tetap dan terhitung murah. Asuransi jiwa ini direkomendasikan kepada yang mengutamakan masa depan keluarga, terutama pendidikan anak, dan cocok bagi yang memiliki kebutuhan akan biaya asuransi yang besar, namun memiliki kemampuan keuangan yang terbatas. Jika memilih asuransi jiwa berjangka ini, ada keuntungannya. Yang pertama, sebagai pemegang polis, mendapatkan kebebasan dalam menentukan besarnya premi sesuai dengan kemampuan Anda. Lalu yang kedua, uang pertanggungan yang bisa diperoleh sebagai pemegang polis bisa mencapai angka miliaran rupiah. Di sini artinya, jika tertanggung meninggal dunia saat masa kontrak masih aktif, maka keluarga tertanggung mendapatkan uang pertanggungan yang cukup besar. Selain ada keuntungan, juga ada kerugian jika memilih asuransi ini, yaitu tertanggung bisa kehilangan uang premi yang sudah dibayarkan atau premi hangus begitu kontrak selesai. Apabila tidak mengalami masalah kesehatan maupun meninggal dunia hingga masa kontrak selesai. Yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup. Asuransi jiwa seumur hidup ini memberikan perlindungan seumur hidup, meski biasanya perusahaan asuransi membatasi manfaat perlindungan hanya hingga 100 tahun. Asuransi jiwa seumur hidup ini direkomendasikan bagi yang tidak memiliki tanggungan dan menginginkan manfaat yang lebih dari sekedar santunan kematian, atau
yang tertarik dengan ide tabungan jangka panjang. Jadi jika yang menginginkan perlindungan jiwa sekaligus tabungan untuk kebutuhan darurat, misalnya membayar biaya tagihan rumah sakit, bisa mempertimbangkan membeli polis asuransi jiwa jenis ini. Selanjutnya, keuntungan apabila memilih asuransi jiwa seumur hidup ini. Yang pertama, pemegang polis dimungkinkan untuk mendapatkan nilai tunai dari premi yang sudah dibayarkan. Lalu yang kedua, apabila sebagai tertanggung tidak dapat membayar angsuran premi secara berkala, bisa menggunakan nilai tunai dari premi yang sudah dibayar untuk membayar premi selanjutnya. Lalu yang ketiga, premi asuransi yang sudah dibayarkan tidak akan hangus jika tidak ada klaim. Lalu yang keempat atau yang terakhir, saat kontrak berakhir, uang pertanggungan akan diberikan seluruhnya. Lalu ada juga kerugian jika memilih asuransi jiwa seumur hidup ini, yaitu yang pertama, preminya lebih besar ketimbang premi asuransi jiwa berjangka, bahkan bisa mencapai lebih dari 2 kali lipatnya. Alasan dari premi yang tinggi ini adalah karena angka harapan hidup masyarakat Indonesia hanya 65 tahun untuk laki-laki dan 70 tahun untuk perempuan, sehingga kemungkinan klaim asuransi sebelum masa proteksi berakhir lebih tinggi. Lalu yang kedua, nilai tunai dari total premi yang sudah dibayarkan tidak terlalu besar, karena bunga untuk asuransi ini biasanya hanya sebesar 4% per tahun, dan angka ini belum dipotong pajak. Jenis asuransi jiwa yang terakhir ada asuransi jiwa dwiguna. Sesuai dengan namanya, asuransi ini memiliki 2 manfaat, yaitu sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan. Artinya, sebagai pemegang polis, dapat memperoleh nilai tunai dari premi asuransi yang sudah dibayarkan berupa uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia dalam periode tertentu sesuai dengan kebijakan polis asuransi bersangkutan, dan juga dapat menarik polis dalam waktu tertentu sebelum masa kontrak berakhir. Asuransi jiwa dwiguna ini direkomendasikan bagi yang lebih ingin memastikan ketersediaan dana pendidikan untuk anak, ingin punya dana untuk kebutuhan tak terduga di masa depan, dan ingin punya dana pensiun yang lebih besar. Keuntungan jika memilih asuransi jiwa dwiguna ini, yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa mengklaim polis asuransi jiwa ini sebelum masa kontrak berakhir, misalnya untuk dana pendidikan anak. Namun, penarikan dana ini hanya bisa dilakukan sekali dalam jangka waktu beberapa tahun sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Lalu yang kedua, jika misalnya sebagai tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, maka akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan. Selain keuntungan, ada juga kerugian apabila memilih asuransi jiwa dwiguna ini, yaitu karena asuransi jiwa ini memiliki 2 manfaat yang seperti menggabungkan manfaat asuransi jiwa berjangka dengan asuransi jiwa seumur hidup, jadi preminya cukup besar, bisa mencapai jutaan rupiah per bulannya. Sekian penjelasan mengenai jenis-jenis asuransi jiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hal-hal apa saja yang harus kita laksanakan pada saat akan klaim asuransi jiwa. Yang pertama, pastikan ketika teman-teman mau mengklaim, ini premi sudah dibayarkan atau tidak ada tunggakan premi yang masih belum dibayarkan. Yang pertama. Yang kedua, bahwa pastikan asuransi yang akan diklaim itu batas waktunya masih dalam masa tolerir, karena ada batas maksimal waktu yang ditentukan dalam mengklaim asuransi jiwa setelah peristiwa itu terjadi, biasanya sekitar 7, 14, 30, itu tergantung dari asuransi yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah pastikan bahwa klaim asuransi yang akan diajukan itu tidak termasuk dalam pengecualian.
Karena ada beberapa dalam hal ini biasanya obat itu yang tidak terdaftar dalam asuransi jiwa. Dan yang terakhir adalah pastikan dokumen-dokumen yang dikirim adalah dokumen asli tanpa adanya rekayasa. Dengan begitu, dengan 4 poin tersebut, ketika sudah benar-benar sesuai, klaim akan bisa dilaksanakan. Begitu untuk terkait klaim asuransi jiwa. Selanjutnya adalah tahapan dalam pengajuan klaim asuransi jiwa. Saat akan melakukan klaim asuransi jiwa, biasanya terdapat 3 tahap yang harus dilalui dalam proses pengajuan klaim asuransi, yaitu yang pertama notifikasi atau pemberitahuan, dengan melaporkan pada perusahaan secara tertulis dengan batas waktu pelaporan klaim sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan batas waktu pelaporan klaim yang berbeda tiap perusahaan. Dan biasanya maksimal batas waktu pelaporannya adalah sekitar 7 sampai dengan 30 hari dari tanggal sejak terjadinya resiko asuransi tersebut. Yang kedua yaitu investigasi. Biasanya pihak perusahaan akan melakukan investigasi jika ada indikasi yang dilihat tidak benar atau ada yang ganjil dalam hal pengajuan klaim. Dalam tahap investigasi, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui antara lain, yang pertama, fact-finding survei di lokasi, yang kedua, dokumen pembuktian dari nilai kerugian dan lainnya, dan yang ketiga adalah penunjukan jasa penilai kerugian. Dan yang terakhir adalah submission, yaitu dengan pengiriman dokumen yang mendukung klaim dan pemeriksaan kesesuaian dokumen sesuai dengan polis. Di sini saya akan membahas tentang lama waktu proses yang dibutuhkan untuk klaim hingga pembayaran klaim. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 14 hari kerja, yaitu hari Senin hingga Jumat setelah dokumen lengkap. Dan jika tidak perlu investigasi lebih lanjut. Tetapi terkadang untuk beberapa kasus memerlukan investigasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait seperti rumah sakit, dokter, yang mana memerlukan proses dan waktu tambahan. Kadang bisa memerlukan waktu lebih dari 14 hari hingga berbulan-bulan lamanya. Maka dari itu, untuk keperluan pembayaran klaim, untuk Anda semua jangan lupa untuk mencantumkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai nama bank, nama cabang bank, nama pemilik rekening, nomor rekening, dan biasanya dilampirkan fotokopi buku rekening halaman depan. Nah, ada beberapa hal-hal yang menyebabkan klaim tidak dibayarkan. Yang pertama, tidak termasuk dalam resiko yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua, status polis sudah tidak aktif. Yang ketiga, masuk dalam ketentuan pre-existing. Yang keempat, masuk dalam masa tunggu. Yang kelima, masuk dalam pengecualian polis. Yang keenam, dokumen klaim kurang lengkap. Dan yang terakhir, telah melewati masa batas waktu pengajuan klaim. Sekarang kita masuk ke detail penjelasan tentang kelengkapan dokumen dari masing-masing penyebab klaim dalam asuransi jiwa. Yang poin A, klaim meninggal dunia dan meninggal karena kecelakaan. Dalam pengajuan klaim meninggal dunia diperlukan beberapa dokumen penunjang seperti nomor 1, polis asli. Nomor 2, formulir klaim meninggal dunia diisi oleh penerima manfaat. Nomor 3, formulir klaim meninggal dunia diisi oleh dokter. Terus nomor 4, formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medik diisi dan tanda tangan di atas materai oleh ahli waris. Nomor 5, surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang atau kutipan akte kematian yang dilegalisir. Terus nomor 6, bila meninggal karena kecelakaan, lampirkan berita acara pemeriksaan atau BAP dari kepolisian. Nomor 7, bila meninggal di rumah tanpa perawatan dokter, buat kronologis kematian dan ditandatangani oleh ahli waris. Nomor 8, kopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan tertanggung.
Nomor 9, formulir pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening. Terus nomor 10, fotokopi identitas diri tertanggung. Terus nomor 11, fotokopi identitas diri ahli waris. Yang nomor 12, fotokopi kartu keluarga. Terus yang terakhir, dokumen lain-lain bila diperlukan. Nah, dalam klaim cacat, dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan klaim pertama yaitu polis asli, yang kedua yaitu formulir klaim cacat yang diisi oleh tertanggung, yang ketiga yaitu formulir klaim cacat yang diisi oleh dokter, yang keempat kopi hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tertanggung dan hasil baca foto röntgen dari bagian yang cacat. Yang kelima yaitu formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medik. Yang keenam yaitu formulir pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku tabungan. Yang ketujuh yaitu fotokopi identitas diri tertanggung, dan yang ke-8 yaitu dokumen lain bila diperlukan. Selanjutnya yang C ada klaim penyakit kritis. Dokumen yang harus disiapkan atau yang perlu dilengkapi dalam klaim penyakit kritis antara lain yang pertama ada polis asli, yang kedua ada formulir pengajuan klaim penyakit kritis, yang ketiga ada formulir surat keterangan dokter. Nah, yang ini tuh disesuaikan dengan penyakit kritis yang diderita oleh tertanggung. Lalu yang keempat ada kopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan oleh tertanggung. Yang kelima ada formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medik. Lalu yang keenam ada formulir pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening. Lalu yang ketujuh ada fotokopi identitas diri tertanggung. Lalu yang kedelapan atau yang terakhir dokumen lain bila diperlukan. Sekian mengenai klaim penyakit kritis, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah klaim manfaat santunan rumah sakit. Jadi klaim ini hanya bisa digunakan ketika kita dirawat di rumah sakit, kemudian dalam penyakit kritis, kemudian penyakit gigi, kemudian dalam kecelakaan. Nah, jadi untuk klaim ini nanti kita bayar dulu kepada pihak rumah sakit, baru kita bisa klaimkan ke pihak perusahaan asuransi. Jadi untuk persyaratannya diantaranya adalah kartu identitas, bisa berupa KTP, SIM atau apa. Kemudian ada formulir untuk klaim yang didapatkan di perusahaan asuransi. Kemudian ada hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian ada bukti kwitansi pembayaran ke rumah sakit yang telah kita bayarkan. Kemudian ada kronologis terjadinya suatu kecelakaan tersebut. Kemudian ada catatan kepolisian apabila kita mau mengklaimkan tragedi kecelakaan, dan juga rekening, yang fotokopi rekening yang nantinya klaim akan ditransfer melalui rekening tersebut. Selanjutnya yaitu klaim menggunakan kartu asuransi. Ada dua, yaitu yang pertama untuk klaim rawat inap. Dengan cara menghubungi pelayanan medis 24 jam perusahaan asuransi tempat pemilik asuransi ikut program asuransi sebelum rawat inap dilakukan, atau maksimal 2 kali 24 jam setelah rawat inap dilakukan jika keadaan darurat. Selanjutnya, klarifikasi keikutsertaan dalam program asuransi akan terlebih dahulu dilakukan oleh petugas pelayanan medis 24 jam. Informasi yang biasanya akan ditanyakan meliputi nama pemegang kartu tertanggung, nomor telepon, nomor polis, tanggal lahir, nama rumah sakit dan dokter yang ingin dituju, surat rujukan dari dokter, gejala atau kondisi medis yang dihadapi sehingga memerlukan rawat inap. Selanjutnya, petugas pelayanan medis 24 jam dapat memberikan referensi atau informasi mengenai rumah sakit yang menjadi rekanan atau provider dari perusahaan asuransi tempat di mana ikut program asuransi, atau diberi kebebasan dalam memilih rumah sakit yang sesuai dengan keinginan asalkan masih masuk dalam daftar rumah sakit rekanan. Selanjutnya, petugas pelayanan medis 24 jam dapat memberikan saran medis jika dibutuhkan.
Setelah tiba di rumah sakit, sesegera mungkin menunjukkan kartu asuransi kepada petugas administrasi rumah sakit agar pihak rumah sakit dapat langsung menghubungi pelayanan medis 24 jam perusahaan asuransi, sehingga bisa langsung dirawat dengan penjaminan dilakukan oleh perusahaan asuransi lewat kartu asuransi pemilik. Selama perawatan yang dilakukan memenuhi ketentuan dan batas maksimal manfaat yang tertera di polis, biaya perawatan rumah sakit yang ada tidak perlu dikhawatirkan karena biaya yang timbul sehubungan dengan perawatan tersebut akan dijamin atau ditanggung terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi tempat di mana ikut program asuransi. Dan apabila selisih yang lebih batas maksimal manfaat yang tertera dalam polis, termasuk apabila perawatan kamar inap yang di kamar biaya di atas batas manfaat polis, maka selisih biaya yang dimaksud akan diinformasikan kemudian. Selisih dari biaya tersebut harus dibayarkan ke rumah sakit sebelum meninggalkan rumah sakit atau saat akan keluar dari rumah sakit tersebut. Kedua yaitu untuk klaim rawat jalan. Kartu asuransi Anda tidak dapat dipergunakan untuk jaminan pembayaran atas biaya rawat jalan yang Anda lakukan. Untuk klaim rawat jalan, Anda bisa ajukan ketika pengembalian selesai dengan ketentuan yang pertama, mengisi formulir klaim dengan lengkap dan benar. Yang kedua, melampirkan semua kwitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan. Yang ketiga yaitu melampirkan laporan lengkap dari dokter atau surat keterangan dokter. Dan yang terakhir, melampirkan rincian biaya perawatan dari dokter atas biaya-biaya obat-obatan dan jasa yang telah diberikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.